Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Kita berjumpa lagi bersama saya David Alexander dan kita ada di dalam seri terbaru kita Menemukan Jati Diri. Secara khusus kita akan membicarakan tentang temperamen sanguin. Dengan segera kita akan menyaksikan sebuah rekaman training yang telah dibawakan oleh Evangelis Mulyono Zakaria beberapa waktu yang lampau. Langsung saja kita saksikan penjelasan mengenai temperamen sanguin. Ya, ini yang sanguin. Kekuatannya, kita bicara kekuatannya dulu. Banyak bicara. Ya. Kenapa banyak bicara ini kekuatan? Ya. Kalau banyak bicara, apalagi bicaranya tentang firman, ini benar-benar kekuatan yang luar biasa. Saudara bisa tahu kalau orang yang banyak bicara itu lebih hidup daripada orang yang tidak bisa bicara. Ya. Lalu orangnya ramah tamah. Jadi kalau ketemu orang bisa senyum, ngomongannya juga ramah tamah, hangat begitu ya. Orangnya hangat, sanguin orangnya hangat. Lalu bersemangat. Ya. Ini kalau ngomong, apalagi kalau cerita, ini pasti semangat. Dan semua orang kayaknya sih kalau yang temperamen sanguin bercerita pasti mau dengar karena semangat. Nah, kalau sudah semangat lalu pasti ada bumbu-bumbunya sehingga orang yang mendengarnya tidak bosan ya. Biasanya orang sanguin kalau sudah bicara ada gerakan-gerakannya juga ya, itu membuat kita yang nonton atau kita sebagai audiensnya itu melihatnya nggak bosan gitu, kayaknya enak. Lalu orangnya suka bergaul ya. Jadi berbahagialah sanguin karena punya kekuatan-kekuatan seperti ini, suka bergaul sehingga kalau orang yang temperamen sanguin ditaruh di mana aja ya, dia ada di tempat di mana saja dengan mudah dia akan punya banyak teman ya. Dia bisa berteman dengan siapa saja, dari suku mana saja, dari agama mana saja dia bisa berteman ya, karena dia suka bergaul. Lalu bersahabat ya, karena orangnya hangat dia bersahabat ya, pokoknya kalau berteman dengan orang sanguin itu enak deh ya. Dia sangat enak, diajak bicara enak, bersahabat sekali ya. Lalu hangat. Jadi sepertinya kalau kita lagi nggak enak, perasaan hati lagi nggak enak, lagi galau gitu, ketemu orang sanguin ini jadi kayaknya kita kebawa enak ya, karena dia bersahabat. Lalu berbelas kasihan. Maksudnya apa berbelas kasihan? Orang tipe sanguin cepat berbelas kasihan dengan orang yang sedang dilanda masalah ya. Tidak jarang karena ada rasa belas kasihan dari sanguin, seringkali orang sanguin ini dimanfaatkan. Contohnya, ini yang paling repot kalau orang yang temperamen sanguin ini punya uangnya banyak. Nah, pada saat dia punya uangnya banyak, orang bisa memanfaatkan misalnya untuk pinjam tapi tidak bayar. Saya tidak sedang menegur saudara, saya juga tidak menyindir saudara, tapi kalau ada yang seperti itu, kalau sudah pinjam ya ulanginlah ya, kembalikan. Nah, jadi terkadang dimanfaatkan, ada yang meminjam tapi bayarnya lama dan setelah lama lupa. Nah, karena sang sanguin ini berbelas kasihan, ya sudahlah, tidak apa-apalah karena uangnya masih banyak. Kalau uangnya sudah dikit, ya baru beda lagi. Lalu yang selanjutnya, sanguin orangnya riang. Jadi di mana saja kita bertemu dengan orang sanguin, pasti itu suasana jadi hidup. Ya, yang tadinya suasananya diam-diam saja, ini jadi riang, jadi senang gitu ya. Tapi ada kelemahannya juga ya, di samping kekuatannya ada kelemahannya juga. Yang pertama, kelemahannya tuh lemah kemauan. Nah, kenapa lemah kemauan? Begini, orang tipe sanguin, orang temperamen sanguin
sering kali pada awal dia semangat, dia mau melakukan ini, dia mau melakukan itu. Tetapi kemudian di tengah jalan kemauannya itu berkurang, jadi agak lemah. Nah, kalau saudara sering mendengar ini semangatnya semangat soda, ya tipe sanguin itu seperti ini. Jadi awal-awal, waduh, semangat sekali. Ya, kita bisa lakukan ini, kita bisa lakukan itu. Tetapi di tengah jalan, kemauannya makin turun, makin turun, makin turun. Ya. Lalu, yang selanjutnya, apa kelemahannya? Tidak tenang. Orangnya nggak bisa tenang. Itu yang tadi saya katakan. Orang sanguin itu seperti bola bekel, bisa kesana kemari. Ya. Kalau di kampus, kemungkinan besar tipe ini duduknya ini nggak pernah di situ-situ aja, ya duduknya begitu ganti matkul beda lagi tempat duduknya, ya. Begitu ganti matkul lagi beda lagi karena dia bisa bergaul, dia ada di mana aja, nggak tenang orangnya. Pokoknya nggak pernah melihat orang sanguin itu diam saja, nggak pernah. Kecuali kalau dia lagi putus cinta baru, ya diam aja. Nah, orangnya juga tidak disiplin, ya karena tidak disiplin, otomatis dia kalau janji, dia sebenarnya waktu janji dia mau menepati janjinya, hanya karena dia terlalu bersemangat, dia orangnya banyak bicara dan dia orangnya bersahabat, dia suka bicara untuk menyenangkan lawan bicaranya. Tetapi sayangnya seringkali dia lupa apa yang dibicarakan karena terlalu banyak yang dibicarakan. Jadi tidak disiplin. Kalau janji jam berapa? Jam 12. Biasanya jam 12 itu mungkin baru bangun. Ya, jadi dalam hal waktu tidak disiplin. Nah, ini juga saya tidak menyindir saudara. Saya hanya memberitahu kalau tipe sanguin ini seperti ini. Nah, orangnya suka gelisah, ya apalagi kalau lagi ada masalah dia gelisah karena dia nggak bisa tenang, nggak bisa diam, dia gelisah. Lalu tidak dapat diandalkan. Kenapa tidak dapat diandalkan? Karena suka berubah-ubah, ya, tidak konsisten. Jadi tidak dapat diandalkan. Tetapi orang sanguin kalau sudah menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan, yang tidak dapat diandalkan ini justru sangat bisa diandalkan. Ya. Lalu selanjutnya egosentris. Jadi dia memikirkan diri sendiri. Di satu sisi dia berbelas kasihan, tetapi di sisi yang lain dia tidak ingat ini berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dia hanya melihat dia merasa dia janji itu kan untuk menyenangkan orang lain, tapi kan dia tetap datang. Jadi ada egosentris, dia memikirkan dirinya sendiri, lalu bising, otomatis bising karena dia banyak bicara. Dan biasanya orang sanguin ini suaranya nggak pelan, biasanya agak besar, ya agak keras suaranya, jadi terdengarnya bising. Makanya kalau ada orang tipe sanguin, suasana kelas, suasana kampus jadi rame, ya nggak pernah sepi. Lalu berlebih-lebihan. Nah, berlebih-lebihan ini khususnya kalau ceritakan sesuatu dia hiperbola, jadi dilebih-lebihkan yang sebenarnya kejadiannya cuma berapa persen, tapi sama dia jadi lebih banyak lagi, ya. Lalu yang selanjutnya penakut, ya di samping dia bersahabat, dia riang, tapi dia juga penakut. Khususnya orang sanguin, ya setelah saya melihat banyak orang yang tipe sanguin, biasanya mereka takut. Yang paling pertama adalah takut ketinggian, ya takut di tempat yang tinggi, ya. Tapi ada juga takut yang lainnya. Tapi yang terutama yang saya lihat tipe sanguin adalah takut tempat tinggi. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Kita berjumpa lagi di dalam program Crossover di dalam seri yang berbeda kali ini, menemukan jati diri. Ya. Nah, secara khusus kita akan membahas tentang temperamen sanguin. Nah, Bang Mul, saya mau tanya nih Bang Mul, bagaimana caranya
untuk kita dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari temperamen sanguin. Contohnya kalau misalnya kita takut ketinggian gitu, atau ada ketakutan-ketakutan lainnya gitu. Iya, temperamen sanguin memang ada kelemahan. Salah satunya adalah ketakutan. Iya. Dia takut. Dan memang banyak yang temperamen sanguin takut. Salah satu ketakutannya adalah dia takut ketinggian. Iya, takut. Jadi kalau naik tangga ya itu rada takut, agak takut. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, setting di pikiran kita ya untuk orang-orang yang temperamen sanguin, setting pikiran kita bahwa firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Iya. Jadi kita setting karena semuanya itu main di pikiran. Iya. Setting pikiran kita bahwa kita ini tidak memiliki ketakutan. Tidak Iya. ada roh ketakutan di dalam kita sehingga kita tidak takut. Iya. Lalu untuk realisasinya, kalau kita takut ketinggian, justru kita harus berani mencoba naik. Kita mesti berani ke atas. Karena kan cara satu-satunya supaya kita bisa mengatasi ketakutan adalah jangan takut. Iya. Ya, jadi kita coba naik ke atas, ke tempat yang tinggi. Ya jangan yang terlalu tinggi dulu. Ya, jadi ke tempat yang tinggi. Lalu mulai tanamkan di dalam pikiran bahwa kita di tempat tinggi nggak kenapa-napa. Iya. Tidak ada masalah sama sekali. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Lalu setelah kita ada di tempat yang tinggi, pelan-pelan kita lihat ke bawah. Tapi lihat ke bawah, jangan pejamkan mata. Kita benar-benar lihat, kita lihat bahwa semua yang di bawah itu berjalan seperti biasa pada saat kita ada di bawah. Iya. Jadi ya jalan satu-satunya, kalau takut ketinggian, ya jangan takut, tanamkan di pikiran bahwa kita tidak pernah diberikan roh ketakutan, lalu kita mencoba, karena berada di tempat yang tinggi, ini bukan masalah hobi. Ya. Iya. Jadi coba di tempat yang tinggi, lalu lihat ke bawah, dan itu tidak ada apa-apa. Kalau ini dicoba beberapa kali, pasti lama-lama ketakutannya hilang. Iya. Ya. Oke, Bang Mul. Nah, dari kekuatan dan kelemahan yang ada pada temperamen sanguin, ada yang ada pada kita, tapi ada yang nggak ada pada kita. Iya, Nah, jadi iya. sebenarnya apakah berarti jenis-jenis temperamen ini bisa berubah-berubah gitu, Bang Mul? Ya, sebenarnya bukan temperamen kita yang berubah-ubah. Karena semua orang begitu dilahirkan pasti mewarisi temperamen dari orang tuanya. Iya. Ya, jadi pasti mewarisi temperamen dari orang tuanya, dan tidak mungkin temperamennya berubah-ubah. Nanti temperamennya sanguin, nanti melankolis, nanti kolerik, nanti flegmatis. Temperamen itu nggak bisa diubah-ubah, tetapi kekuatan dan kelemahannya bisa, yang kekuatannya bisa diperkuat, yang kelemahannya bisa diminimalkan. Iya. Ya, jadi ada beberapa hal yang kenapa temperamen seseorang yang biasanya, misalnya sanguin, tapi kok dia nggak seperti sanguin gitu, karena orang sanguin itu kan intim, bersahabat gitu. Dia riang, ramah orangnya. Tapi kenapa ada orang yang temperamennya sanguin bisa jadi pendiam? Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi temperamen seseorang. Yang pertama, ya, soal didikan waktu kecil. Waktu kecil, kalau misalnya anggap saja orang tuanya punya didikan yang cukup keras, ya. Jadi kalau salah dihukum, dan hukumnya itu mungkin bukan hukum yang cuma berdiri aja, enggak seperti itu, tapi hukumnya agak berat. Nah, otomatis yang sanguin ini hidupnya dipenuhi ketakutan, dia takut salah.
Iya. Ingat temperamen sanguin itu kan ada kelemahan, dia punya rasa takut. Iya. Nah, dia kalau takut salah artinya ketika dia melakukan segala sesuatu, takut salahnya itu lebih berlebihan. Karena pada waktu masa kecilnya itu kalau salah dihukumnya berat. Iya. Ya. Entah tidak diberi makan, entah tidak boleh masuk ke rumah. Jadi yang agak berat gitu dihukumnya. Iya. Nah, hal-hal ini yang membuat temperamen sanguin tidak terlihat seperti biasanya. Ya. Lalu misalnya lagi trauma, Iya. trauma masa lalu. Karena temperamen seseorang dipengaruhi juga oleh trauma masa lalunya. Iya. Kalau dia punya trauma, ketika dia waktu dia riang, ya, waktu dia senang, tiba-tiba dia dibentak oleh seseorang yang dia takuti orangnya. Jadi otomatis waktu dia riang lagi, tiba-tiba dia teringat, wah dia pernah dibentak dan mungkin itu bikin jantungnya agak copot gitu, ya. Iya. Jadi trauma ini membuat dia tidak seriang yang seharusnya. Iya. Jadi ngobrol, tapi abis itu tiba-tiba diam gitu. Jadi banyak hal yang membuat temperamen seseorang tidak bisa keluar sebagaimana mestinya. Karena ada beberapa hal seperti itu. Lalu yang perlu diketahui, seseorang tidak hanya memiliki satu temperamen. Iya. Minimal dua. Minimal 2. Minimal dua. Jadi selalu ada temperamen yang paling dominan apa, lalu ada temperamen keduanya. Oh, Ya, ada temperamen keduanya. Bahkan ada yang memiliki 3 temperamen. 3 itu ada ya? Ada 3 temperamen. Jadi yang dominan tetap ada, yang dominannya tetap Iya. ada. Lalu ada yang keduanya, ada yang ketiganya. Gitu. Jadi seseorang bisa memiliki 1 temperamen, bisa memiliki 2 temperamen, bisa juga 3 temperamen. Oh, Ya, iya. banyak hal yang mempengaruhinya. Tetapi kalau orang yang sudah dewasa di atas 35 tahun, itu biasanya temperamennya tidak begitu kelihatan dengan jelas. Iya. Walaupun tetap kita masih bisa lihat, tetapi terkadang sudah kurang begitu jelas. Kenapa? Karena faktor lingkungan yang sudah membentuk dia sedemikian rupa, sudah lama dibentuk oleh lingkungannya, sehingga temperamennya menjadi lebih dipengaruhi oleh lingkungannya. Iya. Ya, jadi seperti itu. Iya. Nah, oke Bang Mul. Nah, lalu bagaimana caranya supaya seseorang yang mempunyai temperamen sanguin, mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu, dengan kekuatan dan kelemahan yang mungkin mereka miliki gitu. Ya, untuk memaksimalkan potensinya ya. Iya. Seorang sanguin, kalau kita lihat kelemahannya, ini kan tipe yang tidak bisa diandalkan. Iya. Kenapa tidak bisa diandalkan? Karena dia sering berubah-ubah, ya. Dia sering banyak ngomong, tapi giliran melakukannya terkadang nggak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi otomatis sepertinya ini orang kok kalau dipakai Tuhan sulit gitu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Alkitab itu ada orang yang temperamennya sanguin, ya, namanya Petrus. Iya. Nah, saya berharap semua kenal dengan Petrus, Iya. ya. Nah, Petrus temperamennya sanguin. Pertama kita lihat ketika Yesus ngomong, kebanyakan yang jawab dari murid-murid Yesus adalah Petrus. Iya. Ya, Petrus yang langsung ngomong dulu. Ya, waktu Yesus katakan, kalian akan terguncang. Tidak lama lagi kalian akan terguncang karena aku, ya, karena Yesus mau ditangkap. Tetapi Petrus langsung ngomong kan, langsung bicara, langsung angkat suara. Sekalipun semuanya terguncang, aku tidak. Tetapi begitu ada masalah itu datang, begitu Yesus ditangkap, Petrus yang pertama kali menyangkal. Dia yang menyangkal Yesus, sehingga dia yang bicara bahwa kalau yang lainnya meninggalkan atau yang lainnya terguncang, dia tidak akan terguncang.
Artinya dia akan tetap ikut Yesus. Iya. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Iya. Dia yang menyangkal Yesus. Iya. Sampai 3 kali. Nah, tetapi perhatikan, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, ya, di kitab Kisah Para Rasul, Petrus berubah. Iya. Yang tadinya takut, kan kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena takut. Iya. Dia ada di halaman rumah imam besar yang sedang mengadili Yesus. Dia ada di situ, yang tanya ke dia kan anak kecil. Iya. Nah, karena ketakutan begitu menghantui dia, mencengkram dia, padahal yang di hadapannya adalah anak kecil. Jadi yang ditakuti ini bukan anak kecilnya, tapi ketakutan yang ada di dalam dirinya. Itu sebabnya Tuhan sudah berkata kepada kita bahwa kita ini tidak pernah diberikan roh ketakutan. Nah, itu harus ditanamkan kuat-kuat, karena kalau kita memiliki ketakutan, sebenarnya yang kita takuti bukan apa yang ada di depan kita, tetapi apa yang ada di dalam kita. Iya. Itu sebabnya yang dilakukan oleh Tuhan adalah membuat dalamnya Petrus itu dibenarkan gitu, dibenarkan. Jadi membenarkan apa yang ada di dalamnya, lalu membenarkan juga apa yang ada di pikirannya. Yeah. Bagaimana caranya? Pencurahan Roh Kudus. Yeah. Pada saat pencurahan Roh Kudus, Petrus langsung berubah. Yeah. Yang tadinya takut menghadapi anak kecil, takut. Yeah. Tapi kemudian sekarang menghadapi 3.000 orang. Dia berani. Iya. Dia khotbah di situ. Iya. Dan herannya, begitu Petrus khotbah, ini pasti khotbahnya menarik. Iya. Karena 3.000-nya bertobat. Iya, iya. Mau dibaptis. Jadi, tiba-tiba saja kekuatan Petrus yang banyak bicara itu dipakai Tuhan lebih kuat lagi. Jadi dia bisa bicara, dia kuat bicara. Ingat waktu itu tidak ada sound system. Iya. Jadi tidak ada mic untuk suaranya supaya kedengaran di hadapan 3.000 orang plus 120 orang yang di loteng Yerusalem itu. Jadi waktu dia bicara suaranya cukup keras dan yang 3.000 orang ini pasti diam. Karena kalau ada yang bicara aja, udah Petrus ngomong nggak kedengeran. Iya. Jadi semuanya diam. Kenapa? Waktu Petrus bicara ada kuasa. Iya. Ya, di dalamnya ketakutannya sudah tidak ada lagi. Iya. Malah kuasa dari Roh Kudus itu yang bekerja secara penuh. Iya. Lalu ada kisah lagi waktu Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Iya. Ya, dan waktu itu dia besokannya ini mau dihukum mati. Iya, iya. Tapi bisa baca ya di Kisah Para Rasul. Pada saat dia mau menerima hukuman nih besoknya dia akan dihukum mati. Apa yang dilakukan oleh Petrus? Di penjara dia tidur. Dia tidur. Kalau orang takut pasti tidak bisa tidur. Iya. Percayalah, ya. Iya. Kalau orang takut nggak mungkin tidur, pasti gelisah, jadi nggak bisa tidur. Iya. Petrus tidur, sampai malaikat pun mungkin minta ampun sama Petrus. Udah dibangunin, kagak bangun-bangun. Iya. Petrus dibangunin sama malaikat. Bayangkan, malaikat kalau hadir, kan seharusnya ini ruangan berubah. Iya. Orang yang tidur mestinya tiba-tiba bangun. Iya. Ya. Karena ada malaikat. Iya. Gitu. Ya, gembala-gembala aja yang waktu peristiwa Yesus lahir, gembala-gembala di padang itu kan gelap, lalu cuma api unggun aja. Malaikat datang, mereka kaget. Kenapa? Iya. Ada sinar terang. Iya, Tuh, iya. malaikat datang. Nah, ini Petrus itu tempat kecil. Penjara itu kemungkinan besar itu gelap. Lalu ada malaikat. Jadi tiba-tiba itu berubah jadi terang dan Petrus masih tidur. Iya. Sampai akhirnya dibangunkan oleh malaikat, lalu dia jalan keluar, dibawa sama malaikat keluar. Itu pintu penjara terbuka, terus sampai akhirnya dia keluar dari penjara itu. Iya. Ada di luar. Jadi bukan di dalam sel lagi, udah keluar dari sel, keluar juga dari tempat penjara itu, dari bangunan itu. Sampai di luar, baru Petrus bangun. Iya. Ya, maksudnya gini, dia baru sadar. Iya. Dia pikir
yang barusan itu dia terima penglihatan. Iya. Padahal itu jelas. Bagaimana mungkin orang melihat malaikat, oh ini penglihatan. Kan ini jalan keluar dari pintu penjara, pintu sel, terus itu kan ada berpintu-pintu. Lalu Petrus ya jalan dan dia pikir ini penglihatan. Lalu perhatikan, setelah peristiwa itu, Petrus kembali ke rekan-rekannya yang lain. Iya. Setelah itu mereka berdoa supaya apa? Petrus bukannya berkata, saya tidak mau khotbah lagi, saya tidak mau mengabarkan Injil lagi. Enggak, mereka berdoa supaya mereka diberikan keberanian yang lebih lagi untuk mengabarkan Injil. Iya. Jadi ini ketakutan yang ada pada Petrus, lama-lama dikikis habis. Iya. Jadi itu yang seharusnya ada pada kita. Kalau kita yang memiliki temperamen sanguin, yang memiliki ketakutan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan, dan Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam kita, sehingga ketika kita menghadapi apapun juga, Roh Kudus yang ada di dalam kita akan menuntun kita untuk berbicara, untuk melakukan apa saja. Ditambah ada peranan malaikat. Ya, pada zaman sekarang ini Tuhan mengutus para malaikatnya untuk membuka jalan bagi kita. Ya, untuk orang-orang benarnya, orang percayanya, Tuhan mengutus para malaikat sehingga apa yang kita lakukan untuk tugas kerajaan sorga dipermudah karena ada fungsi malaikat. Jadi seperti itu, banyak hal yang Tuhan bisa lakukan pada saat kita berada di dalam kelemahan kita. Yang penting kita setting pikiran kita sesuai dengan firman. Kira-kira begitu. Wah, luar biasa banget ya Bang Mul untuk episode hari ini. Terima kasih Bang Mul untuk kehadiran pada episode kali ini. Kita berjumpa lagi di episode yang akan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati. Demikian saudara untuk episode hari ini. Saya yakin dan percaya saudara pasti diberkati dengan penayangan episode hari ini. Dan kalau saudara merasa diberkati oleh episode hari ini, saudara bisa share kesaksian saudara pada kolom komentar di bawah ini. Program Crossover akan tayang setiap hari Selasa pukul 7 malam. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Mulyono Zakaria. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Saudara juga bisa follow Instagram JGF Indonesia. Saya David Alexander, kita berjumpa di episode yang selanjutnya.